di sini itu bilang dia tuh nggak transfer ke baju. Halo guys, welcome back on my YouTube channel. Nah, buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalan dulu, nama aku Intan Sartika. Nah, kalian siapa? Oke, jadi di video kali ini aku tuh inisiatif ingin bikin video review dan juga uji ketahanan ya, sama mixingan foundation yang menurut aku ya mungkin ada beberapa MUA pemula yang butuh, termasuk aku. Nah, dan mungkin buat orang-orang yang lagi nyari mixingan foundation yang pas. Nah, karena menurut aku produk kali itu harganya lumayan mahal ya. Nah, jadi sebelum kamu beli, aku di sini nyobain dulu gitu, biar kalian bisa lihat itu sesuai ekspektasi kalian apa enggak. Karena sayang banget kan kalau misalnya udah dibeli tapi ternyata hasilnya tuh biasa aja. Nah, kalian harus nonton dulu videonya. Nah, dan buat produknya sendiri yaitu ada 3 produk. Nah, ini tuh emang produk yang udah famous banget dari dulu. Kalian juga pasti udah tahu, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih ragu ya sama produknya. Dan menurut aku ketiga produk ini tuh nggak ada matinya sih guys dari dulu. Produk yang pertama itu Estee Lauder, yang kedua LT Pro, yang ketiga Naturactor. Dan aku beli foundation itu bukan buat daily ya, tapi buat job makeup. Jadi kalau misalnya shade-nya tuh kayak kurang cocok buat warna kulit aku, sorry banget guys, karena aku ngambil aja warna yang netral gitu kan, karena untuk di mixing juga. Buat yang Estee Lauder ini sendiri aku punyanya tuh yang nomor 3W. Nah, terus yang LT Pro yang yellow orange, terus yang Naturactor yang 151. Nah, ketiga produk ini tuh kalau disatuin harganya tuh bisa sekitar 800 ribuan. Sebenarnya sih kalau misalnya ketiga produk ini dimixingin tidak akan diragukan lagi pasti ini tuh bagus. Nah, cuma di video kali ini yang sebelah kanan aku bakalan pakai mixingan LT Pro, yang sebelah kiri aku bakalan pakai mixingan dari Naturactor. Nah, jadi maksud aku kalau misalnya mixingannya tuh 2 produk aja dan udah bagus, why not ya kan? Bisa meminimalisir budget. Nah, dan sebenarnya aku tuh pakai produk itu gak pernah aku pakai ke diri sendiri. Jadi di video kali ini sekalian aku juga kepo nih kalau misalnya di kulit aku itu kayak gimana gitu sifat dari foundation itu sendiri. Dan sesuai kata orang lain sih sebenarnya foundation itu pastinya bagus banget dan bisa ngeblurin pori-pori. Nah, itu aku gak terlalu ngeh ya. Nah, cuman aku kalau misalnya buat kalian makeup dan buat acara-acara penting kan produknya tuh pasti banyak banget kan. Jadi aku tuh gak terlalu ngeh itu emang sebagus itu dari foundationnya atau karena dari lain-lain kayak primer, bedak. Nah, buat kalian yang nggak tahu, produk Estee Lauder itu bukan produk lokal, jadi produk high-end, produk dari luar negeri. Aku bakalan cantumin aja di sini knowledge dari produknya sendiri. Sedangkan yang LT Pro dia tuh adalah produk lokal tercinta, dan yang Naturactor produk dari Jepang. Di pemakaian kali ini aku bakal sambil review sedikit ya tentang foundationnya. Oh ya, dan semalam aku juga udah oil test nih foundation Estee Lauder. Nah, di sini sih aku melihatnya kalau si Estee Lauder ini tuh dia tuh nggak terlalu kilar minyak ya, walaupun didiemin beberapa saat. Jadi aku mikirnya kayaknya ini tuh cocok buat kulit aku yang normal atau oily skin. Nah, awalnya sih aku pinginnya dibakar dulu gitu guys foundationnya, tapi ternyata nggak usah ya. Jadi aku bakal natural aja, gak menghilangkan apapun dari foundationnya. Nah, walaupun nanti di mixing pakai foundation cream, menurut aku nggak bakalan jadi berminyak atau gimana. Menurut aku nanti konsistensinya tuh ini tuh bakalan pas. Nah, buat kalian produk dari Estee Lauder ini sendiri, dia tuh mengklaim kalau dia tuh ada SPF-nya. Dan menurut aku buat foundation ukuran SPF-nya tuh kayak lumayan tinggi. Jadi SPF-nya tuh ada 10 PA++. Dia juga ngomong kalau dia tuh tahan 15 jam. Tapi kali ini aku nggak bakalan uji ketahanan sampai selama itu ya. Jadi menurut aku kayak beberapa jam ke depan. Pokoknya pas lah kalau misalnya dipakai buat pre-wedding. Nah, dan dia juga mengklaim dia tuh nggak transfer dan nggak oksidasi, tahan buat cuaca lembab ataupun panas. Kayaknya ini tuh cocok ya kan buat orang Indonesia. Dan dari produknya sendiri dia tuh bilang kalau dia tuh cocok for all skin type. Tapi kalau misalnya dipakai ini sendirian, menurut aku ya lebih cocok buat orang yang kulitnya tuh berminyak. Nah, karena di oil test ini sendiri, ini ya gambaran aku guys, kayaknya dia tuh finishingnya tuh matte sih. Nah, tapi karena di video kalian itu di mixing, pastinya cocok untuk segala jenis kulit. Nah, kalau misalnya kulit kalian kering, nanti tinggal diatur aja konsistensinya. Jadi kayak lebih dibanyakin foundation creamnya dibandingkan foundation liquidnya. Oke, pertama ini penting banget skin prep dulu. Buat kalian yang emang misalnya buat pemakaian pribadi atau enggak emang acaranya tuh acara penting tapi tidak terlalu formal, kalian bisa pakai 2 jenis primer aja. Ya, ini aku pakai moisturizer dan juga primer. Tapi kalau misalnya untuk acara penting, kalian bisa pakai yang kalian punya. Tapi aku kalau misalnya buat acara-acara kayak nikahan atau enggak yang emang kita tuh menjual jasa ya, aku biasanya pakai skin prepnya tuh kayak lebih banyak dari ini. Oke, yang pertama aku bakalan nyobain dulu mixingan dari LT Pro. Nih, aku bakalan ngambil LT Pro nya tuh nggak terlalu banyak. Ini sedikit aja karena emang cuman buat setengah wajah ya. Oke, Estee Lauder-nya juga sedikit. Jadi kayak 1 berbanding 1 gitu. Ya tuh sebenarnya packagingnya tuh ada yang udah pakai pump, tapi yang aku punya ini nggak pakai pump. Jadi kayak kurang nyaman gitu. Kalau misalnya kita mau pakai produknya, kadang suka bleber jadi kayak kebanyakan gitu guys. Ini aku bakalan biasanya pakai tangan dulu. Apply foundation pakai tangan gini dulu tuh biasanya foundationnya bisa cepet lebih matang, katanya gitu sih. Di sini aku blend pakai beauty blend yang lembab. Dilihat 2 produk aja itu udah semantul ini, udah cover ini, se-flawless ini.
juga dibedakin, belum juga diapa-apain. Emang udah bisa menghandle peri-peri aku ya, udah lumayan, walaupun emang masih terlihat sedikit ada kayak kulit jeruk gitu. Hah? Ternyata dia tuh cepet ngeset guys, tuh cepet matang. Nah biasanya aku gini-gini, apalagi dia tuh di mixing pakai foundation cream, suka ada telapak tangannya, tapi ini enggak. Nah sebelum lanjut lebih jauh, aku bakal langsung aja pindah ke yang di mixing sama Naturator biar ada perbandingan gitu, karena aku udah melihat itu udah gak neko-neko sih, udah bagus gitu, udah oke. Lanjut yang Naturator, aku bakalan pakai sama kayak tadi. Ini aku pakai spatula yang sebelahnya guys. Naturator yang itu dia tuh kan kayak lebih padat gitu dibandingkan LT Pro nih. Jadi pas aku mixing kayak gini, gak tau kenapa dia tuh kayak lebih banyak yang LT Pro gitu. Jadinya walaupun aku tuh kayak ngambil dari spatulanya tuh kayak sama banyak. Nah tapi biasanya ya, nah dia tuh kayak lebih kapar gitu. Walaupun sedikit, aku bakalan tetap nyari perbedaan antara keduanya. Kalau misalnya kalian tanya itu lebih enak di blend yang mana, pasti lebih enak di blend yang sama LT Pro ini ya, karena emang konsistensi dari LT Pro itu sendiri dia tuh kan kayak lebih krim dibandingkan yang LT Pro. Dia tuh kayak emang lebih krim dibandingkan yang Naturator, tapi sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya kalau misalnya itu gampang di blend apa enggak, karena namanya di mixing. Ternyata emang lebih cepat matang yang pakai LT Pro ini. Dia tuh kayak lebih cepat ngeset. Dan aku nggak tahu kenapa, aku lihatnya ya yang LT Pro ini tuh lebih kayak natural gitu di kulit aku. Jadi kayak finishingnya tuh flawless dan langsung nyatu sama kulit. Nah tapi kalau yang ini nih emang kayak makeup yang bener-bener dempul full cover gitu. Kalau misalnya aku mixing pakai Naturator. Nah menurut aku kalau misalnya buat wedding sih emang cocok yang pakai Naturator ini ya. Atau enggak kalian bisa mixing ketiganya, jadi LT Pro, Naturator sama Estee Lauder, itu pasti bakal cakep banget. Aku bakalan tungguin keduanya tuh agak lebih lama lagi biar aku bisa lihat ini tuh nanti bakalan sama kayak ini, finishingnya kayak lebih natural gitu apa enggak. Oke guys, aku udah diamin produknya. Menurut aku keduanya tuh sama aja sih, jadi kayak perbedaannya tuh cuma dikit banget. Yang ini, yang Naturator dia tuh kayak emang harus ditunggu beberapa saat baru ngeset. Nah sedangkan yang pakai LT Pro ini dia tuh kayak cepet lebih ngeset. Sebenarnya sih keduanya sama ya, karena emang di mixing pakai Estee Lauder. Nah cuman nih aku ngerasa ya, kenapa yang itu mungkin lebih kelihatan jadi kayak dempul gitu dan gak terlalu natural senatural yang ini. Karena mungkin aku pakai shade yang Naturatornya tuh enggak yellow tone gitu. Aku pakai nomor 151. Kalau misalnya kalian pengen lebih masuk sama warna kulit kalian, mungkin harus pakai yang lebih gelap atau enggak kayak lebih kuning gitu Naturatornya. Terus aku juga lihat di sini, jadi di bagian smile line aku emang yang Naturator itu crack ya dibandingkan yang ini, tapi buat di bagian bawah mata keduanya juga crack. Nah itu nanti cara ngatasinya di bagian smile line, apply fondantnya tuh jangan terlalu tebal, jadi lebih tipis gitu pakainya. Nih jadi senyum dulu kayak gini, nanti nih kan kelihatan tuh bagian yang cracknya. Kalian tinggal tipisin, nah terus nanti kalian tinggal blend lagi. Lanjut aku pengen ngeliat dia tuh oksidasi atau enggak. Enggak dong guys, nih aku ngambil foundation dari sini, enggak. Yang pakai Naturator pun juga sama. Oh yang pakai Naturator agak sih ya dikit tuh dibandingkan yang ini. Terus buat finishing foundationnya itu sendiri, menurut aku keduanya Naturator ataupun LT Pro, keduanya tuh finishingnya tuh natural matte finish. Padahal itu di mixing pakai foundation cream ya, tapi emang matte sih menurut aku. Jadi itu kenapa aku bilang mungkin dia itu lebih cocok buat kulit yang oil skin. Nah dan hari ini tuh udah panas banget ya, jadi belum apa-apa, aku tuh udah keringetan. Dan alhamdulillah foundationnya tuh nggak ada yang jadi melebar atau jadi patchy kayak gitu. Aku juga kepo nih, kalau misalnya belum di set pakai bedak, dia tuh beneran nggak transfer apa enggak ya. Enggak dong guys. Nah soalnya di kliennya sendiri dia tuh bilang dia tuh nggak transfer ke baju. Ada pun ini dikit banget. Nah buat kompleksinya sendiri, di sini aku bakal ngesetnya tuh pakai bedak loose powder muak. Nah ini tuh sekitar 150 ribuan kalau nggak salah, jadi masih affordable lah ya harganya. Nah terus buat bedak padatnya aku pakai yang murah meriah aja, yaitu dari Ines, itu bagus banget. Tapi sebelumnya aku bakal pakai contour cream dan juga blush on cream. Nah ini tuh bakal memakan waktu lama, jadi aku bakal skip this video bentar. Oke guys, aku udah nyelesain makeup aku, tapi aku belum pakai bulu mata karena kayaknya aku mau keluar dulu cari makanan. Nah, jadi final looknya tuh kayak gini, itu bagus banget sih menurut aku. Menurut aku nggak ada perbedaannya, keduanya masih kayak tetap sama aja. Ternyata pas udah dikompleksionin, cuman nih ada beberapa yang emang tadi aku bilang crack gitu kan di smile line aku. Nah, itu emang udah agak susah dibenerin ya. Walaupun aku tap-tap lagi pakai beauty blend karena emang dia tuh ngeset parah sih. Kalau misalnya udah ngeset ya udah gitu, nggak akan terganggu gugat. Aku pengen langsung aja uji ketahanannya tuh dari sekarang guys. Jadi sekarang aku sekitar jam segini. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus. Halo guys, balik lagi. Nah jadi sekarang tuh sekitar jam segini.
Nah oke, jadi sempat-sempatnya kulit aku tuh jadi kayak kilang minyak tapi tetap matte dong. Dan aku rasanya itu kayak makin lama makin matte. Jujur aja nih, aku ngerasa kulit aku tuh kayak matte kering gitu. Tapi menurut aku itu bukan masalah sih, tetap oke aja selama makeupnya nggak luntur. Aku nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak. Di sebelah sini smile line aku tuh makin retak gitu, kayak makin panjang guys. Tapi yang sebelah sini nggak terlalu sih, aman. Buat bawah mata aku sama-sama crack. Nih kalian bisa lihat gitu. Kalau sini sih enggak. Nah karena complexion aku makin lama makin matte dan ada beberapa bagian yang crack, jadi kelihatan itu kayak kulit aku tuh kering banget. Tapi ya buat yang lainnya ini tuh aman tuh. Walaupun sempat-sempatnya kulit aku tuh menjadi kilang minyak, yang lainnya aman. Jadi menurut aku ya foundation itu kayak awalnya tuh ya kalau misalnya berminyak, emang dia tuh kayak kelihatan jadi agak glowing gitu karena emang minyak aku tuh kayak ketahan gitu sama complexionnya, tapi balik lagi jadi matte gitu. Nah, jadi pas aku udah nggak keringetan lagi, foundationnya tuh kayak balik lagi ke finishing semula guys. Oke-nya tuh di situ. Cuma nih guys, ada plus minusnya. Buat di blend sama LT Pro, kan pas aku keringetan banget, ini tuh pas aku sebelum pakai masker ya, pas aku jalan-jalan keluar. Nah ada beberapa bagian di hidung aku yang jadi titik-titik hitam kayak gitu. Nah jadi aku ngerasanya mungkin yang di blend sama LT Pro itu jadi kayak kurang nahan minyak. Nah cuman guys, karena aku nih ya ngeliat nih sekitar wajah aku tuh aman, jadi aku bisa menyimpulkan mungkin ini bisa diakalin di skin prep-nya. Nah terus buat coverage-nya nggak usah ditanyakan lagi, itu emang udah oke banget. Nah cuman aku sedikit menyayangkan ya, walaupun dia bilang dia tuh nggak merubah warna, tapi menurut aku ya dia tuh agak oksidasi. Bukan oksidasi yang parah ya, kayak satu tingkat lah, dia tuh emang oksidasi. Mungkin karena apa ya, aku banyak jalan-jalan keluar dan banyak kejemur juga, itu aku nggak tahu ngaruh apa enggak, tapi aku ngerasanya emang agak oksidasi gitu lah. Ternyata emang foundation tuh pasti mengalami oksidasi, tapi selama oksidasi itu nggak bikin kulit aku kelihatan kusam sih aku nggak masalah. Nah terus buat blurry efeknya, apakah dia bisa menyamarkan pori-pori aku? Apalagi misalnya setelah aku pakai complexion, menurut aku dia tuh nggak terlalu menyamarkan pori-pori aku. Mungkin emang pori-pori aku yang terlalu gede. Ya menurut aku nggak kayak kulit manekin gitu guys, tetap kayak natural aja. Menurut aku foundationnya ini tuh mau minyaknya banyak, mau kayak gimana, sebenarnya dia tuh aman gitu ya. Aman nih, yang lainnya juga aman guys, bener-bener aku nggak ada masalah. Cuman karena aku tadi pakai masker, pas banget kulit aku tuh berminyak kan, kayak kegesek gitu sama masker, dia tuh hilang di bagian hidung aku. Nah jadi kayak di bagian hidung aku, di dagu sama di filtrum sama di dagu aku itu tuh hilang terus. Nah jadi aku bisa mengambil kesimpulan emang complexionnya tuh nggak transfer ke kain sama sekali kalau misalnya kulit kita kondisinya lagi biasa aja sih menurut aku. Nah kalau misalnya kita lagi keringetan badai kayak aku tadi pas keluar, ya emang transfer sih, kan wajar ya kan. Nah jadi aku bisa ngasih tips ke kalian yang mau ke kondangan, kalau misalnya pingin beneran make up kalian tuh benar-benar aman ya, kalau misalnya kalian pakai foundation ini ya nggak usah pakai masker aja. Nah balik lagi ke intinya, jadi menurut aku foundation ini tuh kalau misalnya mau di mixing pakai 2 produk aja nih kayak gini, itu aman guys. Menurut aku nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dan kalian jangan melihat kekurangan yang di hidung aku yang ini, coba lihat yang lainnya guys, yang kelebihannya dia tuh tetap stay loh walaupun berjam-jam. Terus buat kalian yang kulitnya kering tapi misalnya udah punya foundation ini, tamu udah dibeli, kalian tinggal atasi aja di skin prep-nya. Tapi aku gimana ya, aku aja yang pakai skin prep tadi kan udah cukup lembab banget ya kan, pakai Hada Labo itu tetap jadi matte guys. Kalau misalnya kulitnya tuh kering, aku lebih merekomendasikan di mixingnya tuh pakai yang LT Pro ya. Terus aku kan juga ini pakai 1 layer ya guys, tapi udah kelihatan tuh, kelihatan bener-bener kayak make up formal kayak gitu, dan itu rasanya tuh ringan, nggak dumpel kayak nggak berat gitu. Guys, ini yang di mixing pakai LT Pro. Lanjut sebelah lagi. Nah, ini yang pakai Naturaktor. Oke, aku bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya keduanya ini tuh gak terlalu waterproof ya, tapi aman sih sebenarnya tuh, aman. Aku gosok-gosok juga, tapi di bagian yang emang awalnya udah kayak berkeringat banget kan, kayak di area T-zone tuh berkeringat banget, jadi kayak di bawah complexionnya tuh dia tuh udah terlalu banyak menahan minyak, jadi pas aku gini tuh kayak geser gitu, jadi kayak titik-titik hitam. Nah tapi mungkin buat yang Naturaktor ini, kenapa nggak terlalu titik-titik hitam daripada yang Perfect Blend ini, nggak terlalu titik-titik hitam daripada yang LT Pro, karena mungkin dia tuh kayak bikin kulit aku tuh lebih matte dibandingkan yang ini guys. Overall ini tuh bagus, tahan lama, coverage oke kalau misalnya buat acara-acara formal. Nah oke guys, jadi gitu aja yang bisa aku share ke kalian. Kalau misalnya kalian ragu sama produk ini, semoga gak ragu lagi. Dan kalau misalnya aku ada salah review atau salah kata, please komen di bawah biar kita bisa sharing. Jadi thank you for watching, see you on my next video.